Sobat Sosial, selamat datang di PH5. Halo, nama aku Ki Ai. Kali ini aku lagi barengan sama Teh Herna. Teh Herna ini dulunya asal dari kegiatan Chemistry for All. Mungkin Teh Herna bisa perkenalan diri dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Herna Novi Kurnianti. Tahun lalu aku diamanahi menjadi ketua pelaksana di kegiatan Chemistry for All, tentunya di Himpunan Mahasiswa Sains Kimia ya. Iya, di Himasaki. Jadi CFA ini tuh merupakan salah satu program dari Himasaki. Iya. Gitu. Nah, mungkin Teh boleh diceritain dulu lengkapnya gitu. CFA tuh apa sih? Terus rangkaian di CFA tuh waktu tahun lalu ya, Iya. contohnya gitu. Gimana sih gitu? Kalau dari sepengetahuan aku gitu ya, CFA itu dilaksanakan dari tahun ke tahun gitu. Yang konsepnya itu berbeda-beda gitu. Kayak tahun 2018 atau 2017 gitu, aku lupa. Itu tuh lebih fokus ke pembagian makanan gitu. Senabung ya, Iya, dulu kayak namanya, ya kalau senabung nggak salah, kayak nasi bungkus. ya kayak ke jalan-jalan gitu. Terus kepotong COVID, terus CFA nggak ada. Mulai lagi ada di 2021. Nah, di 2021 itu mulai CFA lagi pengabdian pure ke masyarakat gitu. Nah, mulai ada lagi berkelanjutan di 2022 tahun kemarin gitu. Sama namanya Chemistry for All gitu, kegiatan pengabdian masyarakat ke suatu desa gitu yang akan kita bina, yang isinya itu kepanitiaannya sama anak-anak kimia gitu. Biasanya sih ngambil dari 2 semester ya, yang lagi pusing-pusingnya yang semester 2 lagi adaptasi gitu, semester 4 lagi pusing-pusingnya gitu. Jadi CFA ini mungkin sebagai ajang juga buat ngajakin mahasiswa kimia untuk ngabdi gitu ke masyarakat dan serta menumbuhkan juga rasa peduli mungkin ya ke masyarakat kimia. Nah, tahun kemarin CFA di mana sih Teh? Tahun kemarin itu di Bukit Tunggul. Jadi aku juga baru tahu kalau itu tuh desa paling ujung yang bisa tembus ke Lembang, ternyata masuknya bisa lewat Ujung Berung gitu. Tembusan ya? Iya, Tembusan betul. dari Ujung Berung ke Lembang. Iya. Dan itu tuh desanya mantap. Masya Allah banget. Soalnya jauh banget dari akses kota gitu. Iya, kita betul. aja Ujung Berung tuh kan maksudnya kayak jalan raya antar kota gitu ya. Iya. Nah, terus buat akses ke Bukit Tunggul tuh perluin sejam nggak sih Teh? Ada kurang lebih Iya, ada 1 jam. Dan itu tuh akses jalan 5 menit sebelum menuju desanya tanpa aspal. Iya, masih bentuk bebatuan banget. Iya, dan kondisi di sana pun rumah-rumahnya juga nggak sama kayak kita yang di perkotaan gitu. Rumahnya masih kayak di apa ya namanya, anyam gitu ya. Iya, dari gitu kalau bahasa Sundanya mah. Sendam. Jadi kerasa banget gitu. Iya, Tinggal di kerasa desanya banget. padahal itu di pinggir kota Iya, gitu. padahal itu tuh pinggir, ibaratnya kayak ini Ujung Berung terus di sininya gitu. Iya, betul. Tapi udah beda banget gitu. Sampai sekolahan pun minim banget ya di sana. Iya. SD cuma 1 dan jarak antar tempat tinggal itu jauh. Ya, sekilo. dari satu RT ke Iya, RT lain itu jauh, itu terus jauh banget. akses rata-rata teman-teman SMP itu mereka harus ke Lembang gitu. Buat sekolah. Iya. Iya. Jadi di situ tuh cuman ada satu SD SD, sama TK. ya Iya. TK dan SD, dan ya SMP SMA-nya mereka harus ke Ujung Berung ke bawah atau enggak ke Lembang. Ke sana lagi gitu. Iya. Kayak gitu kalau terkait CFA tahun lalu. Kegiatannya apa sih Teh? Rincian kegiatannya buat CFA tahun lalu? Kalau tahun lalu itu ada beberapa kegiatan. Nah, kayak aku tuh ngasih nama gitu ya dari tiap kegiatannya tuh yang pingin bikin menarik gitu. Kayak ada chemistry counseling. Nah, chemistry counseling itu kegiatan yang fokusnya ke masyarakat. Mungkin dari background Tempat tinggal. tempatnya ya. Dari background tempatnya itu asli, masya Allah bagus banget. Bagus banget. Dan kerasa gitu kayak ya dingin gitu ya. Air Padahal aja dingin kita banget. di pinggir Ujung Berung gitu.
Tapi disayangkan di sana itu tidak memiliki akses terkait lingkungannya gitu. Kayak kita kan dari seminggu sekali itu ada ya yang mengangkut gitu dari pemerintah, Iya iya. mengangkut Mengangkut sampah yang kayak gitu. iya, Nah sampah di rumah sana tangga. itu belum ada gitu. Jadi mereka tuh mengelola sampahnya tuh cuman hanya dibakar gitu. Nah itu salah satu alasan kenapa ya CFA-nya tahun lalu itu di Bukit Tunggul itu menjadi salah satu keresahan terkait tentang lingkungan itu sendiri. Makanya ada chemistry counseling yang dimana itu tuh edukasi buat teman-teman masyarakat yang disampaikan oleh dosen gitu, dosen kimia. Jadi ada kontribusi yang lebih prefer lah di bidangnya gitu. Ada ibaratnya kayak ada profesionalnya lah Iya. yang menghubungkan ke masyarakat Iya betul. mengenai keresahan dari pengangkutan sampah ini karena mungkin akses pemerintah pun ke sana pun sulit gitu ya, jadi belum ada. Mudah-mudahan nanti Menjadi berkelanjutan sih buat di Bukit Tunggul itu sendiri. Nah terus ada kegiatan Kemduket. Nah Kemduket ini terbagi ke beberapa subbab gitu. Dimana Kemduket ini pembelajaran buat teman-teman anak SD khususnya gitu. Tadi kita punya keresahan lingkungan, kita juga punya keresahan nih gimana sih karakteristik dari anak-anak di sana gitu. Kurang aware-nya bukan gimana ya? Bahasanya mungkin ya kurang aware sih dari anak-anaknya gitu. Bukan maksudnya mengurangi rasa tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Terkait tentang sampah ini menjadi suatu masalah kalau saya pribadi. Makanya di Kemduket ini fokus ke kegiatan berpaling gitu. Berpaling ini aku ambil dari singkatan Bersama Peduli Akan Lingkungan. Nah, di kegiatannya ini pembuatan bak sampah gitu. Jadi di tempat sampah yang akan kita berikan ke sekolah tersebut tuh dibuat menarik gitu. Gimana ya caranya anak-anak ini memiliki memori gitu untuk membuang sampahnya sendiri, sekalian edukasi kalau terkait sampah itu memiliki 3 macam yang biasa kita ketahui gitu ya. Iya betul. Terus di Kemduket itu ada subnya lagi, ada fun science karena kita basicnya teman-teman kimia gitu. Ya betul. Jadi teman-teman kimia ini menjadi apa ya, ladang branding mungkin ya. Kalau kimia itu tidak semenakutkan itu gitu. Bisa dibawa dengan asik dengan nama fun science itu sendiri. chemistry is fun. Betul. Kaproknya ya fun. Nggak bohong. Terus kegiatan selanjutnya mungkin ya. Di tahun lalu itu ada co-care chemistry gitu. Bersama peduli peduli bersama kimia ya, peduli bersama kimia atau Trisi waktu itu bilangnya. Dimana Trisi ini menjadi suatu aksi buat apa sih pembagian sembako gitu. Jadi aku juga nggak meneliti lebih jauh kondisi desa itu bagaimana, cuman melihat kondisinya ada beberapa yang memiliki berkebutuhan khusus gitu. Makanya rasanya kita perlu nih membantu mereka gitu. Makanya kita ada co-care chemistry, pembagian sembako ke beberapa masyarakat yang emang sebelumnya udah kita komunikasikan dulu nih sama pihak RW. RW. Iya, pihak RW-nya. Kira-kira berapa berapa kepala rumah tangga yang kiranya bisa kita bantu begitu di co-care chemistry. Nah, untuk kegiatan terakhir ini chemistry festival. Jadi ini tuh kegiatan penutupan yang dipandu acaranya sama Ustadz Abu Takeru. Iya, Ustadz Abu Takeru gitu. Nah, jadi menjadi apa ya, background yang latar belakang yang saya ambil gitu terkait chemistry festival ini, kenapa harus ada pembekalan terkait tentang keislaman. Ya, karena ya kita menjadi label karena nanti kita di sana pun diingatnya mahasiswa UIN gitu ya, bukan menjadi, nama jurusannya gitu. Betul, jadi mahasiswa UIN makanya pengen menjadi sumber dakwah juga gitu kita di sana. Insya Allah. Mungkin karena dari program yang awal itu kita berfokusnya ke lingkungan lagi, entah lingkungan yang ke desanya, kemudian lingkungan yang diterapkan ke anak SD-nya. Nah, mungkin di co-care chemistry ini kita pun sama-sama fokus dan sama-sama peduli juga untuk ke masyarakat sekitarnya gitu mungkin ya Teh. Betul. Nah, dari rangkaian CFA itu yang tahun kemarin, apa sih yang Teteh rasa
benefit yang teteh dapat gitu setelah teteh mengadakan CFA itu? Dari segi benefit ya, Iya, buat diri benefit. sendiri mungkin ya. Boleh. Yang Hera rasain itu karena cita-cita waktu pingin jadi OSIS CFA itu pingin ngajak teman-teman kimia itu lebih aktif gitu. Karena waktu itu kondisinya kita dalam masa transisi dari online ke offline. Anak-anak nggak aware itu buat berorganisasi gitu. Dan lebih ansos. Iya, jadi kerasa gitu. Gimana ribetnya menyiapkan suatu kegiatan yang isinya itu anak-anak kimia yang notabene mereka itu gimana ya, harus secara step by step gitu. Jadi anak-anak kimia itu yang aku lihat mereka itu tersusun gitu ngerjainnya tuh. Jadi itu menjadi suatu tantangan gitu. Kalau aku tuh harus bekerja dengan rapi, teliti, terus gimana caranya merangkul teman-teman semua. Itu menjadi PR banget sih kalau buat aku pribadi ya. Jadi PR buat Erna buat ngajakin masyarakat kimia gitu dari mungkin apa ya, saat COVID itu kan ke sikap juga ya jadi berubah gitu, jadi sukar bersosialisasi. Nah mungkin tantangan buat Herna sendiri buat ngajakin nih ke masyarakat kimia, ayo kita sama-sama ngelihat lagi, peduli lagi akan sesama gitu. Tapi di situ pun mental dari kita yang pun mungkin ya betul, belum sepenuhnya untuk apa ya, untuk berbaur lagi ya, baik-baik aja dan berbaur lagi gitu, mungkin kayak gitu. Pada segi benefit banyak banget sih selain itu sebenarnya, kayak apa ya, feedback yang teman-teman kasih gitu setelah CFA gitu, yang masya Allahnya alhamdulillah Hera tuh selalu dengar gitu dari Kiai sendiri gitu terkait feedback teman-teman buat CFA ketika tahun lalu. Itu tuh menjadi suatu kebahagiaan gitu buat Hera. Seneng banget ya ada feedback dari orang-orang. Ya meskipun jujur hanya disayangkan gitu CFA tahun lalu itu hanya 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam gitu, waktu yang sangat singkat untuk mendekatkan emosional terus membina desa tersebut gitu. Tapi di balik 3 hari 2 malam itu tuh kita pun fun dan merasakan chemistry itu gitu lah. Padahal di waktu yang singkat gitu ya, ibaratnya 3 hari 2 malam gitu, apa sih gitu. Tapi di saat itu tuh emang semua emosi mungkin dicampur dan kita pun sama-sama membutuhkan, dan chemistry itu pun secara alamiah jadi ada gitu, dapat. Dan jadinya buat aku dan teman-teman setelah CFA tuh jadi kayak lebih sesama anak-anak yang udah CFA tuh kayak lebih, iya nggak sih, beda nggak sih hubungannya, kayak ya lebih bisa terbuka lah ya seenggaknya. Enggak waktu papasan di jalan, papasan tuh nggak cuma kayak senyum doang, tapi gimana gini-gini gitu, lebih bawel lah gitu. Itu benefit terbesar sih, relasi ya. Tapi mungkin nggak pernah bohong sih kalau terkait tentang relasi. Mungkin buat Herna sendiri gitu ya, yang OSEC itu tuh feedback yang baik-baik dari anak-anak yang kita siapa tuh di Herna tuh keterimanya seneng gitu. Sebagai OSEC aku pun gitu ya yang bukan dan mendampingi Herna ikut seneng gitu ngedenger teman-teman yang malah yang excited kayak kapan sih CFA lagi ya dong gitu-gitu. Itu tuh seneng banget gitu buat aku sendiri. Berarti kan dari misinya Herna pun buat ngajakin gitu masyarakat kimia buat peduli akan sesama pun jadinya kayak terwujud guys dengan itu tuh. Jadi rasa lagi dan lagi mau gitu buat peduli gitu sih. Ya, jadi seneng juga sih. Jadi kegiatan yang ditunggu sama masyarakat. Gitu. Nanti CFA 2023 ya. Nah, ngomongin masalah CFA sama pengabdian, menurut Herna urgensi pengabdian kepada masyarakat atau enggak pengabdian sendiri itu deh buat mahasiswa gitu, menurut Herna gimana? Perlukah mahasiswa mengabdi gitu? Kalau dari aku pribadi bilang sangat diperlukan, sangat ya, karena balik lagi gitu, benefit yang kita rasakan itu menjadi suatu bekal gitu buat kita semua untuk selalu ingat gitu kalau ada fasenya lah gitu dimana mahasiswa itu kayak ih gila capek banget kuliah gitu, tapi waktu balik lagi ke desa itu, ke Bukit Tunggul, perjuangan mereka untuk sekolah itu nggak deket gitu. Dan jadi apa ya,
Iya, aku udah ada fasilitas motor, internet gampang, internet susah banget ya. FYI kita saat itu ya, saat siapa kita cuma ada satu handphone yang punya sinyal. Iya, Dan itu pun handphonenya harus kita simpen di palang pintu. palang pintu. Kalau Sunda namanya palang dada, kalau Indonesia namanya apa ya? Apa ya? Di jendela, Kusen jendela itu kita tuh perlu naruh handphone di sana biar dapet sinyal. Iya, Dan cuma ada satu kartu, iya satu handphone, satu kartu satu operator. provider ya, Iya, satu yang bisa. provider yang bisa. Iya, betul. Dan kan kita kalau misalkan di handphone nge-hotspotin cuma bisa 10 device. Jadi setiap handphone itu nyala, kita harus benar-benar berebut buat masuk ke wifi itu sih. Itu jadi apa ya, kesan juga gitu. Iya, jadi kita nggak pegang handphone juga ya di sana. Iya, jadi Karena lebih deket juga. iya, makanya itu juga faktor yang bikin panitia CFA itu meskipun di 3 hari 2 malam tetap chemistry-nya dapet tuh karena itu sih. Sinyal susah banget, jadi ya udah nggak pegang handphone, butuh tuh emang bener harus ngomong. Gitu, kita di mana kemana kita nggak bisa kamu gini nanti gini ya, kita beneran susulin gitu loh. Iya, betul. Iya, Jadi mungkin. flashback ke dulu lagi Iya, ya. Jadi tanpa internet di sana. Ya, balik lagi ke urgensi mungkin ya. Itu menjadi salah satu benefit ya. Rasa bersyukur yang gak bisa terbayarkan gitu. Kayak, aduh, alhamdulillah gitu ya, kita hidup di tengah kota, Di tengah gitu. kota, Di tengah semua kota, akses gampang. semua akses gampang. Terus ke minimarket tinggal ke minimarket. Iya. Gitu. Terus mau Butuh apa gampang. Iya, mau searching tinggal searching, itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Untuk kenapa sih teman-teman harus pengabdian, balik lagi ke rasa bersyukur itu muncul ketika kita melihat seseorang ada di bawah kita gitu. Iya. Jadinya lebih apa ya? Iya, lebih bener-bener lebih apa ya? Mensyukuri apa yang kita dapat sekarang dan ngejalaninnya lebih kayak oh iya ya, aku kan tinggal gini doang gitu. Iya. Masa harus sengeluh itu, padahal di luar sana tuh ada Betul. yang rintangannya lebih jauh dari aku, tapi mereka mau kok gitu, mereka sanggup gitu. Betul banget. Selain itu tuh menjadi ladang kita apa ya? Menjadi ladang apa ya? Kita untuk terjun ke lapangan, dimana kita sayang banget gitu, kita udah kuliah, kita udah mendapatkan materi-materi yang masya Allah sangat luar biasa, terus kita dibekali ilmu yang mumpuni juga gitu sama dari dosen-dosen kita gitu. Iya. Nah, pengabdian ini menjadi salah satu cara kita untuk mengimplementasikan Iya, apa yang kita dapat di kampus ke masyarakat gitu. Iya, setuju banget sih. Pengimplementasian ini mungkin penting banget ya Iya. buat KI sendiri gitu, dimana udah nih kita punya ilmu, kalau diketuk sendiri ya buat apa gitu. Kita kan sebagai mahasiswa menjunjung banget nih 3 pilar Tridharma perguruan tinggi. Iya, betul. Ya kan, kita tuh pagi awal masuk maba nih digaungkan banget nih 3 pilar ini tuh. Yang nomor 3-nya itu pengabdian masyarakat. Nah, buat apa sih kita punya ilmu banyak-banyak tapi kita ketuk sendiri, karena ilmunya nggak akan berkembang juga mungkin gitu ya Teh. Jadi dengan pengabdian ini tuh jadi menyalurkan ilmu-ilmu kita lah ibaratnya gitu. Balik lagi menjadi mahasiswa agent of change. Iya, agent of change. Kalau dari segi benefit, ini banyak banget dah, banyak urgensi kenapa pengabdian harus dilaksanakan. Itu tuh jadi hal yang lagi gitu. Kalau buat aku ya, Setuju. setelah aku selesai dari CFA, aku jadi ikutan ke beberapa Pengabdian lain. Iya, pengabdian lain karena apa ya? Tidak bisa dirasakan feel-nya itu Gak bisa dibayar Iya, apapun, nggak bisa dibayar apapun Iya, gitu. iya. Ketika teman-teman panitia kita ngumpul bareng, terus nangis bareng, Iya. terus bisa Momennya. apa ya, ngelihat senyum anak kecil aja. Setuju. Anak kecil senyum karena itu tuh senyum kayak banget ya. itu terharu banget sih. Iya. Dan rasanya kayak nggak bisa dibayar apapun ya nggak sih, kayak makanya itu yang bikin lagi setelah dari CFA ini kayak pun ikut juga ke, jadi kayak hari libur tuh masa diem sih gitu. Ya meskipun kita pun nggak apa ya, nggak menutup bahwa persiapan ini tuh capek gitu ya, tapi itu tuh semua tuh terbayarkan banget jujur pas udah terjun ke lapangannya, terus pas ngelihat feedback dari masyarakat atau dari masyarakat yang kita kenai gitu ya, mereka tuh kayak senyum bilang terima kasih, kayak hatur nuhun ya Neng gitu, kayak itu tuh Makasih dari mereka tuh kayak
udah dibilang makasih, terus aku paling suka ketika ada ibu-ibu yang sing soleh gitu. Oh iya, Doa-doa sambil ada doa-doa belakangnya ya, kasih gitu. Itu jadi nggak kebayar sih itu bahagianya ya. Itu yang bikin lagi dari pengabdian sih. Iya. Teh, setelah tadi kita bahas CFA-nya, pengabdian kayak gimana, terus kita flashback ke CFA tahun lalu, dan bahas juga tentang urgensi pengabdian gitu ya untuk mahasiswa sendiri. Mungkin ada nih pesan dari Teh Karna untuk khususnya masyarakat kimia deh buat ikutan, ayo dong gitu kita sama-sama nih mengabdikan diri gitu ke masyarakat luas gitu atas ilmu yang kita dapat di perkuliahan gitu. Mungkin boleh Teh. Pesannya dari aku mungkin ya. Pesannya tuh jangan pernah lelah gitu buat berbuat kebaikan, karena nggak kebayar gitu, rasa bahagianya tuh nggak kebayar. Yang kedua, jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Iya. Karena jujur ketika pada saat itu pertimbangannya banyak banget. Karena bentar lagi UAS. Iya. Aduh, gimana ya bentar lagi? Gitu kan. Di samping ada tugas yang emang banyak, tidak menafik ya. Iya, itu banyak tugasnya, tapi ketika kita berkontribusi di suatu organisasi, itu tuh menjadi apa ya? Nilai plus gimana kita bisa mengenal karakteristik seseorang, gimana cara kita berpikir sistematis, karena setiap kegiatan tuh kan enggak kita harus jadi hari ini, bikin hari ini, jadi Jangan juga hari ini jangan gitu. juga hari ini gitu. Kita harus berpikir sistematis, itu menjadi suatu apa ya, organisasi ini menjadi suatu wadah gitu, wadah untuk kita semua mengekspresikan diri gitu, yang enggak kita dapat di dalam kelas itu sendiri. Setuju sih buat aku. Himasak itu punya program nih buat mewadahi juga kan, mewadahi masyarakat kimia untuk menyalurkan ilmu-ilmunya kepada masyarakat. Ya, seperti yang tadi dibahas namanya Chemistry for All. Jadi, mari gitu ya, ajakan juga buat masyarakat kimia untuk sama-sama yuk gitu, mengabdikan dirinya gitu dengan mengikuti CFA. Iya. Berarti bakal ada nih ya CFA 2023. Ada. Udah spill kayak gimana sih gitu. Udah oprek FYI gitu ya buat masyarakat kimia. Panitianya udah oprek. Panitianya udah oprek. Ditunggu banget ya. Kita ada 8 bidang gitu. Untuk info lebih lanjutnya bisa dilihat Instagramnya CFA ya, Himasaki dan CFA. Di sini di mana? Ya pokoknya di sini. Tolong dieditin pokoknya dimanapun lah ya, di situ tuh bakal terus diupdate lah Teh gimana CFA ke depannya gitu. Menjadi harapan besar gitu, mudah-mudahan CFA tahun sekarang itu lebih baik lagi dari tahun kemarin. Enggak menjadi suatu bahan apa ya, organisasi itu suatu hal yang melah. Enggak kok guys, seru banget menjadi investasi organisasi kalau buat aku. Setuju. Sebelum ditutup kita ini dulu yuk tagline mau dipakai lagi nih. Kan yang belakang ya. Aduh, jadi flashback. Gak apa-apa. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. CFA 2022 berbagi kebaikan untuk sejak senyuman.